Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diar Dwi Sutia dengan nomor NIM 2001724. Saya dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah di Purwakarta, kelas 7A. Dibuatnya video ini yaitu bertujuan untuk mempresentasikan mengenai laporan magang yang sudah saya susun, yang dimana berjudul Kegiatan Magang Mandiri Bidang Administrasi dan Umum di PT PLN Persero UP3 Purwakarta. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada video ini yaitu tentang latar belakang, lalu manfaat dan tujuan, kemudian pelaksanaan setiap kegiatan, yang keempat ada tingkat kesuksesan setiap kegiatan, yang kelima adalah kendala dan solusi yang diajukan, yang keenam yaitu deskripsi capaian pembelajaran, yang ketujuh adalah perincian kompetensi yang diperoleh, yang ke-8 yaitu pengalaman terbaik dari program PMP 2K ini. Yang ke-9 yaitu kesimpulan dan saran. Kita masuk ke poin pertama yaitu latar belakang. Perguruan tinggi menjadi institusi pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang dapat menjadi tenaga kerja handal dan mampu menguasai ilmu pengetahuan, baik itu secara teori ataupun secara praktiknya langsung. Oleh sebab itu, kegiatan magang industri ini atau kegiatan PMP 2K ini menjadi salah satu fasilitas untuk menyalurkan ilmu yang sudah didapat. PMP 2K ini merupakan singkatan dari program mandiri untuk penguatan profesional keilmuan, yang dimana program ini merupakan program magang yang dilaksanakan di luar kampus serta bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengenal, mengetahui, dan juga memperoleh pengalaman yang lebih baik melalui kerja nyata. Hal tersebut juga merupakan implementasi dari program Kampus Merdeka Belajar. Melalui kegiatan magang mandiri ini, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat meningkatkan kualitas serta pengalaman di dunia kerja dan dapat menjadi wadah untuk menerapkan pembelajaran mata kuliah yang sudah didapatkan sebelumnya di kelas perkuliahan. Lanjut ke kedua, yaitu manfaat dan tujuan. Program PMP 2K ini tentunya dibentuk untuk mencapai suatu tujuan yang bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikutinya, terutama di perguruan tinggi ini, di mana mahasiswa bisa mengeksplor ataupun memahami dunia pekerjaan. Posisi magang yang ditempuh pun haruslah relevan dan juga eh, dapat memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, tujuan manfaat mahasiswa dilatih untuk terampil sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengembangkan pola pikir, keberanian, dan juga kemampuan untuk bersosialisasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Nah, tujuan dari mengikuti program ini yaitu meningkatkan wawasan berpikir, pengetahuan, dan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi permasalahan terutama dalam dunia kerja. Yang kedua yaitu memperoleh gambaran tentang dunia kerja secara nyata dan melatih profesionalitas dalam praktiknya secara langsung. Yang ketiga yaitu membentuk rasa percaya diri dalam menghadapi hal baru. Yang terakhir yaitu membentuk mahasiswa dengan jiwa yang berkarakter. Selanjutnya, pelaksanaan di setiap kegiatan. Selama magang berlangsung di PT PLN Persero P3 Jakarta, beberapa kegiatan yang sudah saya tempuh yaitu salah satunya yang pertama adalah mempelajari proses pembuatan alut surat. Nah, proses pembuatan alut surat ini merupakan proses di mana eh, dokumen yang akan masuk untuk ditandatangani oleh pihak yang berwenang itu harus dicatat terlebih dahulu melalui buku ekspedisi surat masuk dan keluar. Mengapa demikian? Karena dari pihak sekretaris itu harus mencatat agar dokumen atau berkas tidak tertukar dengan user lain. Hal ini meminimalisir hilangnya suatu dokumen atau suatu berkas tersebut. Nah, setelah surat dimasukkan atau ditulis ke dalam buku ekspedisi, maka surat tersebut harus diupload melalui aplikasi manajemen surat yang ada di PT PLN Persero ini untuk menjadi arsip digital.
di mana di gambar kedua ini merupakan proses penguploadan surat masuk dan surat keluar yang harus diupload di AMS tersebut. Nah, yang kedua itu ada mempelajari manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth ini merupakan eh, suatu hal yang cukup penting dalam dunia jaringan, di mana dalam manajemen bandwidth ini kita harus bisa memprioritaskan eh, mana saja kegiatan yang memang membutuhkan bandwidth yang cukup besar seperti itu. Nah, manajemen bandwidth ini biasanya diprioritaskan untuk video conference yang ada di kantor ataupun rapat-rapat penting lainnya. Tuh. Masing-masing dari pembagian manajemen bandwidth ini haruslah sama rata dari pembagian antar visi-visi dari staff ataupun para pegawai yang ada di lingkungan kantor tersebut. Yang kedua, melakukan pengenalan server dan instalasi Windows Server. Di gambar pertama ini merupakan pengenalan server yang dimana kita mengenal topologi jaringan, lalu pengenalan jalur distribusi jaringan telekomunikasi, dan juga eh, sistem jaringan yang dipakai seperti apa, seperti itu. Nah, dulu di gambar yang kedua ini merupakan instalasi Windows Server, di mana instalasi Windows Server ini dilakukan ketika Windows atau Windows versi sebelumnya sudah tidak mendukung untuk melakukan konfigurasi jaringan, maka dilakukanlah instalasi Windows Server yang versi terbaru. Yang keempat itu melakukan pengarahan oleh mentor. Pengarahan ini dilakukan setidaknya 1 bulan sekali untuk memberikan petunjuk kepada mahasiswa magang, terutama eh, karyawan ataupun staf yang berkontribusi ataupun yang ikut andil dalam pengarahan tersebut. Yang dimana di gambar satu ini sedang diadakan pengarahan oleh mentor, yang dimana mentor menjelaskan mengenai tupoksi-tupoksi yang harus dikerjakan ataupun yang menjadi tanggung jawab oleh mahasiswa magang. Lalu yang kedua, ini merupakan pengarahan dari mentor untuk dijelaskan ke para staf oleh mahasiswa magang. Di mana ini menjelaskan tupoksi yang sudah dijelaskan di slide di gambar satu untuk dijelaskan kembali ke para staf di gambar yang ada di dua ini. Yang kelima itu melakukan arsip berkas. Arsip berkas ini dilakukan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani dan sudah disetujui oleh pihak kantor, yaitu pihak PLN, di mana dokumen ini berisi tentang berkas-berkas yang vendor bekerjasama dengan PT PLN. Nah, pengarsipan ini biasanya dilakukan 1 bulan sekali, yang dimana eh, mahasiswa magang ditugaskan untuk membantu mengarsipkan berkas-berkas yang sudah ditandatangan tersebut. Yang keenam yaitu adalah memonitoring pengelolaan Google Drive. Nah, memonitoring ini diberikan kepada mahasiswa magang untuk bisa mengolah ketika ada berkas-berkas atau file-file yang memang harus diupdate setiap harinya ataupun seminggu sekali. Nah, di mana di sini merupakan timeline PKL di PT PLN Persero, lalu monitoring restitusi kesehatan pegawai, terus memantau data siswa dan mahasiswa magang, lalu membuat jadwal piket, kemudian memonitoring penggunaan ruangan UP3 Purwakarta jika ada video conference atau rapat-rapat penting lainnya. eh, Kendala dan solusi yang diajukan. Berdasarkan dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, kegiatan tersebut memberikan pengetahuan yang lebih luas dan di dalam prosesnya pun berjalan dengan lancar, serta sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati di awal. Program magang ini memberikan banyak pengalaman yang tidak didapatkan sebelumnya. Selama 4 bulan berjalan ini sesuai dengan tujuan dari kegiatan PMP2K, serta ilmu yang diberikan oleh mentor dan semua staf dari rekan kantor dan rekan kerja dapat diterima dengan baik. Namun tetap ada kendala yang diajukan. Yang dimana yang pertama itu sedikit kesulitan beradaptasi di tempat baru,
Yang kedua itu berkas PKS yang tidak kunjung ditandatangani. Nah, solusinya belajar untuk terbiasa dengan situasi apapun, lalu melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan. Next. Perincian kompetensi yang diperoleh dari program PMP 2K ini. Yang pertama ada desain penelitian. Melalui kegiatan magang industri ini, mahasiswa diharuskan untuk membuat rancangan jurnal penelitian. Hal tersebut merupakan implementasi dari kompetensi desain penelitian ini. Mendesain rancangan penelitian di tempat magang dan mendapatkan banyak referensi dari rekan kerja menjadi keberhasilan dari capaian pembelajaran di semester ini. Yang kedua dari literasi ekonomi digital. Pemahaman literasi ekonomi digital sangat penting dimiliki seseorang. Dikatakan memiliki literasi ekonomi digital bila ia dapat memahami sesuatu dengan cara membaca informasi yang tepat dan akurat, dan sesuai berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan. Pemahaman tersebut dapat dibangun melalui pendidikan. Pendidikan sebagai sarana transmisi pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang dapat mengembangkan diri, mencapai kepribadian yang matang. Lalu yang ketiga ada manajemen proyek dan networking, yang dimana memanage waktu dalam mengerjakan suatu proyek yang diberikan dari mentor dengan tepat, secara efisien dan efektif, merupakan implementasi dari pencapaian relevansi manajemen dan proyek dan networking ini. Nah, berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder atau semua pemangku kepentingan, termasuk rekan kerja, tim proyek, dan pihak lain yang terlibat, memastikan bahwa semua pihak terlihat memahami dan setuju dengan progres yang dijalankan. Yang keempat yaitu ada studi independen tematik. Nah, mengekspor sesuatu secara mandiri merupakan komponen penting dari inisiatif Kampus Merdeka. Dalam program ini memberikan kesempatan berharga kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri di luar lingkungan perkuliahan. Nah, melalui program studi independen ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar dan mengembangkan skill, baik soft skill di luar aktivitas perkuliahan. Lalu yang kelima ada teknik analisis data. Mempelajari cara menganalisis data untuk dipakai dalam penyusunan jurnal merupakan relevansi dari pembelajaran di dalam kompetensi ini. Menentukan sampling dan bagaimana cara mengolahnya merupakan tujuan dari teknik analisis data tersebut. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan dan berdasarkan variabel dan juga jenis responden. Kemudian yaitu ada pengalaman terbaik dari program PMP 2K. Melalui program PMP2K yang sudah ditempuh kurang lebih selama 4 bulan ini memberikan banyak dampak positif di dalam kehidupan. Tidak ada tekanan dari pihak instansi, baik mentor dan staf, sama-sama memberikan arahan dan mengayomi selama kegiatan magang berlangsung. Memberikan banyak ilmu yang luas, tentu yang berkaitan dengan dunia pekerjaan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan kegiatan magang yang sudah dilakukan di PT PLN Persero P3 Purwakarta, penulis dapat menyimpulkan jika kegiatan ini telah mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh penulis, yaitu penulis sudah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang diarahkan oleh pembimbing lapangan dan dapat menyelesaikannya. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatannya, penulis mempelajari banyak hal, mulai dari pemrosesan alur surat, cara pemeliharaan server, mengerjakan troubleshoot di lingkungan kantor dan kegiatan lain-lainnya. Hal lain yang didapatkan oleh penulis adalah pengalaman mengenai bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya, wawasan dan keterampilan baru yang dimana penulis belajar problem solving untuk nantinya dimanfaatkan dalam dunia kerja. Nah, lalu saran dari penulis yaitu selama kegiatan magang ini masih menyadari banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya oleh instansi dalam memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi mahasiswa yang ingin magang di PT PLN Persero P3 Purwakarta. Penandatanganan berkas untuk keperluan magang yang mungkin bisa lebih dipermudah oleh pihak mitra agar di program selanjutnya segala kepentingan dapat lebih mudah untuk dijalankan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.